Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dijkstra, kelas algoritma, Teknik Komputer Universitas Indonesia. Di sini kami beranggotakan kelompok Alfian Badrul Isnan, Dimas Wiranurgraha, dan Ramadan Kalisewu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Dynamic Programming Chapter Matrix Chain Multiplication. Kita overview dulu materi yang akan kami sampaikan, akan mencakup definisi, metode kerja, contoh masalah, pseudocode, source code, kemudian ada simulasi juga, kemudian kita akan menjelaskan time complexity dan kita akan menyimpulkan presentasi yang kita sajikan. Mari kita membahas tentang definisinya. Jadi definisi yang pertama kita akan membahas dulu tentang dynamic programming sendiri. Nah, dynamic programming itu adalah apa sih? Sebenarnya dynamic programming itu merupakan teknik dalam pendesainan sebuah algoritma. Nah, di sini sendiri dynamic programming itu nanti akan berupa metode tabel yang menggunakan divide and conquer untuk menyelesaikan masalah. Untuk dynamic programming sendiri, ini dapat diaplikasikan saat subprogram tidak independen. Jadi, kalau misalkan kita membuat program untuk menggunakan dynamic programming ini, program antara sub-subprogramnya itu kayak misalkan modular-modularnya itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Maka kita dapat menyebutnya dynamic programming. Sehingga kita biasanya bisa melakukan perulangan gitu untuk memanggil fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah, nanti kita memerlukan penyelesaian bagian-bagian dari masalah tersebut, jadi per bagian. Nah, dalam dynamic programming itu ada pendekatan pendekatan dynamic programming untuk menentukan dynamic programming itu sendiri. Jadi kita ada 4 langkah. Yang pertama ada characterize the structure of optimal solution. Yang kedua, recursive define and the value of an optimal solution. Yang ketiga ada compute the value of an optimal solution in a bottom-up fashion. Kemudian yang keempat, construct an optimal solution from computed information. Nah, yang pertama itu kita jadinya maksudnya membentuk sebuah struktur dari solusi yang optimal sehingga dapat dijalankan programnya. Kemudian yang kedua itu membuat sebuah bentuk program algoritma dengan melakukan metode rekursif. Jadi memanggil dirinya sendiri gitu, memanggil fungsi itu sendiri untuk membentuk sebuah hasil yang optimal, optimal solution. Kemudian kita juga akan membentuk sebuah algoritma tersebut dalam uh, bentuk atau desain menggunakan persepsi bottom up. Jadi kita membuat dari sebuah scratch gitu, dari sebuah uh, awalan kayak artwork untuk program kita sampai kita melakukan pembentukan algoritma itu sesuai tujuan kita ya di app-nya gitu. Kemudian kita dapat membentuk mem, construct gitu sebuah optimal solution dari hasil komputasi yang kita lakukan dalam program kita. Nah, untuk matrix chain multiplication sendiri ada 3 poin penting dalam melakukan fungsi ini, yaitu ada input, output, dan objektifnya. Nah, untuk inputnya sendiri nanti akan berupa rangkaian matriks yang akan dimultiplikasi. Kemudian outputnya itu nanti akan membentuk sebuah pengelompokan dalam tanda kurung pada rangkaian matriks tersebut. Kemudian objeknya sendiri nanti kita akan meminimalisir banyak langkah yang dibutuhkan untuk proses multiplikasi karena adanya pembentukan pengelompokan tadi. Jadi ini akan mengoptimalisasi program. Baik, selanjutnya kita akan masuk
Selanjutnya kita masuk ke contoh masalah dari chain multiplication. Ini supaya memudahkan kita dalam mengilustrasikan chain multiplication. Soalnya tadi rumus-rumus tadi masih agak bingung, maka kita akan coba ke dalam latihan soalnya. Di sini di soal kita diberi 4 buah matriks dengan A1 sampai A4 dengan size yang ditulis di bawahnya. Nah, dari keempat matriks ini, berapa banyak chain multiplication yang dapat kita lakukan? Nah, itu dapat kita lihat dengan rumus sebelumnya, mencari banyak kombinasi. Dengan N itu sama dengan jumlah matriks dikurang 1, yaitu 3. Ya kan? 4 dikurang 1, 3. Kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi, ya, 2N kombinasi N dibagi N plus 1, ya, dengan kita substitusi N yang ke dalam rumus ini, maka kita akan dapatkan 5 banyak jenis multiplikasi yang dapat kita lakukan untuk mengkalikan matriks ini, kayak gitu. Jadi dari 5 jenis perkalian matriks, metode mana yang lebih efisien untuk dilakukan? Nah, kita sekarang sedang mencari hal tersebut. Nah, untuk mencari matriks chain multiplikasi yang paling efisien, nah di sini ilustrasinya kita pertama-tama membuat 2 tabel terlebih dahulu. Tabel C yang digambarkan untuk mencari berapa banyak instruksi yang dilakukan untuk mencari matriks. Lalu di sini ada tabel K. Nah, tabel K ini digunakan untuk menentukan matriks mana yang dikalikan terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Jadi kita mulai dari matriks C. Di sini untuk baris itu menandakan I, dan di sini untuk kolom ini J. Begitu juga dengan untuk tabel K. Oke, kita langsung masuk ke dalam perhitungan. Baik, pertama kali kita akan melakukan pencarian pada tabel kolom 1, 2 ini terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, ya, diagonal mengikuti angka 0 seperti ini. Selanjutnya mengikuti sampai terakhir adalah kolom 1.4. Nah, ini adalah hasil akhir dari matriks chain multiplikasi. Oke, pertama-tama mari kita cari pada kolom 1.2 terlebih dahulu. Nah, kita tadi sebelumnya telah mendapatkan rumus kan, dynamic programming, di mana mempunyai kondisi, ya kan? Ingat kondisinya adalah I kurang dari sama dengan K, nah, kurang dari J. I dan J itu kita dapatkan berdasarkan tabel yang ingin kita cari, ya kan? Ini adalah I dan ini adalah J, gitu kan? I-nya 1, J-nya 2. Maka dengan kondisi ini, I kurang dari sama dengan K kurang dari J, maka K-nya hanya dapat 1, ya kan? K-nya yaitu 1 saja dalam tabel yang ini. Oleh karena itu, tinggal kita substitusi saja ke rumus formula yang ini, dengan I sama dengan 1, K sama dengan 1, J sama dengan 2. Lalu kita cari berdasarkan nilai dalam tabel. Oke, pertama-tama C11 kita lihat dalam tabel 0, ya. Ini 0. 0 ditambah dengan C22, kita lihat di sini 0 juga. Tambah 0 tambah D0. Lihat di atas D0 adalah 3 dikali D1. D1 adalah 2, ya, di atas nih, yang warna biru di atas 2. Lalu D2 di atas adalah 4. Tinggal kita masukin saja. Nah, maka kita dapat hasil multiplikasi untuk membentuk matriks ini membutuhkan 24 instruksi, ya, 24 kali multiplikasi. Tinggal kita masukkan saja ini ke dalam tabel, hasilnya adalah 24. Oke, K-nya berapa? K-nya adalah 1, ya kan? Selanjutnya kita cari tabel yang di bawahnya, yang ini. Oke, C23, ya kan? C23, tabel yang ini. Kita tinggal substitusi saja seperti sama sebelumnya, ya. Karena C23, maka K yang memenuhi hanyalah 2, ya kan? Oleh karena itu kita substitusi C22 sini sama dengan, kita lihat dalam tabel 0 ditambah dengan C33 0. Nah, ditambah dengan D1 2 dikali dengan D2 4 dikali dengan D3
2. Dapat lihat di paling atas ini ya. Hasilnya adalah 16. Oke, tinggal kita masukkan saja 16 ke dalam tabel ini. 16. Nah, untuk ini K-nya berapa? K-nya adalah 2 kan. Tinggal masukkan 2. Oke, yang terakhir kita cari tabel yang ini. Yang paling bawah ini, oke. Baik. Tinggal kita, nah ini sama seperti yang sebelumnya ya, kondisi I kurang dari sama dengan K kurang dari J, K yang memenuhi hanyalah 3 saja ya kan, I nya 3, J nya 4, K yang memenuhi 3. Tinggal kita substitusi, C33 sama dengan 0 ya kan, kita lihat tabel C33 nya 0 kan ini, lalu C44 juga 0 di sini kalau kita dalam tabel. D2 tinggal kita substitusi di atas, D24 ya, D3 adalah 2 dan D4 adalah 5 ya, 5. Maka hasil multiplikasi ini memakan 8 dikali 5, yaitu 40 instruksi. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel di atas. Oke, ini 40. Nah, K-nya berapa? K-nya 3. Oke, kita selesai. Oke, mari kita mengisi tabel yang lainnya. Kita akan mengisi tabel yang ini terlebih dahulu. C13. Nah, kalau kita lihat di sini kan I-nya 1, J-nya 3. Maka K yang memenuhi itu ya, memenuhi kondisi sebelumnya, I kurang dari sama dengan K kurang dari J, itu terdapat 2K ya kan. K1 dan K2 ya kan. Nah, dari K1 dan K2 ini kita harus cari berdasarkan nilai minimum gitu. Setelah kita hitung melalui formula yang telah ditentukan ini kan. Maka kita harus cari dulu dua ini. Yang pertama mari kita coba formula di atas dengan nilai K1. Tinggal kita substitusi aja seperti sebelumnya. C11 0. Nah, C23 kita telah dapatkan sebelumnya kan. C23 itu adalah 16 nih di sini. Tinggal kita masukkan aja 16. Nah, tinggal substitusi D0 3, D1 2, dan D3 adalah 2. Oke, jadi ini membutuhkan 12 instruksi. Nah, jangan kita masukkan dulu karena kita harus bandingkan dengan K2. Oke, kita cari apabila K-nya 2. Tinggal substitusi aja seperti biasa. C12 telah kita dapatkan sebelumnya 24. 24 ditambah C33 0 ya sini. 0 0 ditambah D0 3, D2-nya 4 dan D3-nya adalah 2. Oke. Kalau kita hitung semuanya untuk K2 kita perlu memakan berapa nih? 3 dikali 4 12 dikali 24. 24 tambah 24 jadinya 48. Oke, 48. Oh, ini berarti 12 ditambah 16. Lupa ditambah 16. Berarti 12 tambah 16 adalah 28. 28. Nah, dari 2K yang memungkinkan, kita cari yang instruksi yang paling efektif, yang paling sedikit, yaitu ini 28 ya, 28 instruksi saja. Maka kita simpulkan K-nya adalah 1 ya. Dan hasil ini adalah 28. Gitu. Jadi kita cari nilai minimumnya saja. Oke. Oke, karena kita tahu gimana konsepnya, sekarang kita tinggal langsung masukin saja kan. Untuk C24 yang ini ya, terdapat 2K yang memungkinkan yaitu 2 dan 3, maka kita langsung saja hitung. C22 adalah 0. C34 ya adalah sini 40 tambah 2 dikali 4 dikali dengan 5 ya, hasilnya adalah 240 tambah 40 80. Oke, untuk yang K3 kita hitung lagi.
C24 kita dapatkan sebelumnya C2. Oh, ini 23, sorry, ini 23. C23 C23 adalah 16 ditambah C44 0 ditambah D1 dikali D3 dikali D4. Oke, kita dapatkan 20 ditambah 16 36. Nah, dari dua K yang memungkinkan, 36 paling sedikit, lebih efisien. Maka kita akan masukkan 36. 36. Oke, dengan K-nya adalah 3. Sip. Nah, tinggal yang terakhir deh, kita mencari tabel yang terakhir, yaitu hasilnya ya, hasil akhirnya. Ini. Oke, mari kita hitung. Untuk I1J4, maka K yang memungkinkan ada 3 ya. Dengan kondisi sebelumnya, I kurang dari sama dengan K, kurang dari J, K1, 2, 3. Kita hitung masing-masing. Untuk K1, 0 tambah 24, 36 tambah D03 kali 2 kali D4 nya 5. Oke, 15 30 36 66. Oke, selanjutnya C12 adalah 24 tambah C34 adalah 40 tambah D0 3 kali D2 nya 4 kali D4 nya 5. Wah, ini sepertinya paling banyak ini. 15 kali 4 60 100 124. Waduh. Oke, selanjutnya K3 C13 adalah 28 tambah C440 tambah D0 kali D3 terakhir kali D4. Oke, kita kalikan 15 30 58. Nah, karena 58 paling sedikit, paling efisien kan, maka kita masukkan 58 di sini. Ketemu deh hasilnya 58. Dengan K sama dengan 3 karena yang paling sedikit ya, K3. Oke, dengan semua tabel sudah kita dapatkan nilainya masing-masing, maka kita akan menemukan matriks chain multiplikasi yang paling efisien. Oke, kita lihat di sini. Sekarang kita fokus kepada tabel K. Kalau kita lihat hasil akhirnya, ya, ini tabel 1.4 dengan nilai 3, dia memiliki makna tertentu. Artinya apa? Artinya dia akan melakukan parenthesis ya pada matriks ketiga gitu. Maka kalau kita punya matriks di atas A1, A2, A3, A4 seperti ini ya, maka parenthesis matriks ketiga adalah kita hitung dari matriks pertama A1, A2, A3. Nah, pada parenthesis ini kita akan kelompokkan gitu. Maka untuk melakukan matriks multiplikasi, maka A1, A2 dan A3 ini harus dikalikan terlebih dahulu. Itu maksudnya. Selanjutnya di sini I1J3 ya, 1. 131. Ini artinya apa? Seperti yang sebelumnya, kita harus melakukan parenthesis ya pada matriks pertama. Maka A1 ini dikelompokkan sendiri, nah lalu A2 dan A3 kayak gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sini sebelum I12 ya, I12 J2 1, yaitu untuk mencari matriks 2 ya, itu harus di parenthesis dulu pada matriks pertama yaitu A1. Berarti dapat kesimpulannya adalah A1 ini kita parenthesis dengan A2 A3. Maka kita akan dapatkan hasil akhirnya untuk kondisi terbaik dari matriks yang multiplikasi adalah kita dapatkan A2 dikali A3 terlebih dahulu ya. Ini pertama kali kita lakukan. Lalu hasil dari A2 A3 kita kali A1
ya. Step kedua, lalu yang terakhir adalah hasil dari ini dikali dengan A4 gitu. Selesai, ini adalah merupakan matriks chain multiplikasi dengan efisiensi paling baik ya. Artinya dia menggunakan instruksi paling efisien, paling sedikit instruksinya untuk mendapatkan matriks ini. Atau dapat kita gambarkan juga dalam bentuk tree seperti yang digambarkan di bawah ini. Selesai. Maka dengan ini kita dapat mengerti ilustrasi atau cara kerja dari matriks chain multiplikasi. Oke, kemudian di sini merupakan pseudocode dari fungsi matriks chain product sendiri, di mana inputnya berupa sebuah himpunan angka yang akan dimultiplikasi. Kemudian kita dapat dilihat aja saja sendiri ya. Untuk prosesnya sendiri nanti di sini akan ada 3 loop, yang loopnya itu saling berkaitan. Jadi nanti dijelaskan juga pada time complexity-nya di sini. Nah, sebenarnya di sini yang pertama kita akan menentukan dulu jumlah panjang array P-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam N ya. Kemudian kita akan menginisiasi semua nilainya tuh menjadi 0 dalam array 2 dimensinya ini. Array square-nya. Jadi nanti kita akan mengkalkulasinya dalam sebuah array 2 dimensi ya. Seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini kita akan melakukan loop dengan panjang atau dengan jumlah sebanyak panjangnya L, panjangnya array P ini. Dan dilakukan seperti yang ditunjukkan oleh pseudocode di sini. Nanti akan dikembalikan nilai M atau array dari hasil kalkulasi ini serta S atau minimum operationnya gitu. Kemudian di sini merupakan salah satu bentuk source code dalam bahasa C, diambil dari referensi Gigs4Gig. Nah, di sini kita melakukan fungsi matrix chain order yang sama seperti, hampir mirip seperti pseudocode yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini juga ditambahkan fungsi untuk menampilkan array-nya nanti. Nah, main programnya sendiri, kita akan menginisiasi sebuah array panjangnya 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5 dengan isinya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kemudian nanti akan ditentukan ukurannya. Ya, ukurannya sebenarnya di sini ya 5. Jadi kita akan menentukan minimum number of multiplication-nya dan array yang terbentuknya nanti. Untuk bentuk dari fungsi matrix chain order ini sendiri sama seperti pseudocode-nya tadi yang sebelumnya. Jadi yang pertama di sini akan menginisiasi seluruh isi dari lokasi array square M-nya itu menjadi 0 atau tidak ada nilai atau 0. Kemudian di sini juga kita akan melakukan operasi sesuai dengan pseudocode yang sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dari kode yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi yang pertama, nah kita lihat di sini, ini sudah diinisiasi ya, angka-angkanya jadi 0. Nah, ini sudah ada satu angka yang dijadikan 0, jadi di sini tidak ada angkanya. Kemudian posisi 11, 22, 33, 44, dan 55 ini akan menjadi 0. Nah, kemudian angka ini menjadi integer max-nya, jadi maksimum nilainya. Dan akan diisi dengan nilai multiplikasinya. Seterusnya, sampai kita dapat nilai minimum yang terbentuk. Nah, ini dia. Hasilnya jadi 38. Ini prosedurnya sama dengan yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Jadi metode kerjanya ini sama karena kita menggunakan pseudocode yang sumbernya sama juga.